Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kencana. Kali ini kami akan mereview artikel tentang penyakit menular difteri yang sudah kami buat menggunakan PPT. Izinkan saya memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok 7 Kencana. Perkenalkan, nama saya Yohanes Abdullah Sepandi Gunadi dengan NIM 24109 123 10030. Perkenalkan, nama saya Joshua Hendrik. Perkenalkan, nama saya Arya Gadrian Narayani dengan NIM 24109 122 0035. Perkenalkan, nama saya Faibu Lydia Putri dengan NIM 2410912220013. Perkenalkan, nama saya Diva Maulia dengan NIM 2410912320029. Perkenalkan, nama saya Tria Mereka Tambun dengan NIM 2410912220017. Perkenalkan, nama saya Fania Audiaziza dengan NIM 2410912220025. Perkenalkan, nama saya Karla Putri Ramadhani dengan NIM 2410912320034. Perkenalkan, nama saya Renanda Panjaitan dengan NIM 2410912220017. Selamat menonton. Difteri merupakan salah satu penyakit menular berbahaya yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penyakit ini terutama menyerang saluran pernapasan bagian atas dan dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Peran orang tua dalam mencegah penyebaran penyakit ini menjadi sangat penting. Mengingat upaya pencegahan difteri terutama bergantung pada vaksinasi serta tindakan pencegahan lainnya, seperti kebersihan dan kesadaran kesehatan. Dalam artikel ini yang ditulis oleh Wibowo dan Arif, penulis membahas tentang peran orang tua dalam pencegahan penyebaran penyakit difteri pada anak. Artikel ini didukung oleh sejumlah penelitian lain yang berkaitan dengan epidemiologi difteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, seperti yang dipaparkan dalam jurnal oleh Fardani dan Wahyuno, Kamila, Medudu, Rafsanjani, serta Hamidah. Artikel utama yang ditulis oleh Wibowo dan Arif pada tahun 2002 berfokus pada peran orang tua dalam mencegah penyebaran penyakit difteri pada anak-anak. Artikel ini mengemukakan bahwa meskipun imunisasi difteri sudah menjadi bagian dari program imunisasi wajib di Indonesia, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap, yang berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit tersebut. Jurnal pendukung oleh Fardani dan Wahyono 2023 memberikan gambaran tentang epidemiologi difteri di Indonesia selama tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini mengidentifikasi distribusi kasus difteri berdasarkan geografi, tingkat keparahan gejala, serta riwayat imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas kasus difteri terjadi pada anak-anak yang belum divaksin atau tidak menerima dosis vaksin lengkap, dengan tingkat kematian yang lebih tinggi pada pasien dengan gejala berat. Kamila 2024 dalam artikelnya meneliti faktor resiko difteri di Provinsi Lampung melalui pendekatan analisis spesial. Penelitian ini menekankan pada pentingnya distribusi geografis dalam memahami penyebaran penyakit, serta peran faktor lingkungan dan sosial dalam peningkatan risiko penyakit. Selain itu, Mendugu dalam tinjauan terkait wabah difteri global mengidentifikasi bahwa kurangnya cakupan imunisasi, migrasi populasi, dan penurunan kesadaran publik tentang pentingnya vaksinasi menjadi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penyebaran difteri di berbagai negara. Sementara itu, Rafsanjani dan Hamidah mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan keluarga serta dukungan terhadap keberhasilan program imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus atau DPT
di wilayah Puskesmas Lapisan Aceh Besar. C. Kritik. Artikel Wibowo dan Arif tahun 2022 memberikan wawasan yang cukup mendalam mengenai pentingnya peran orang tua dalam pencegahan difteri. Namun terdapat beberapa area yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Meskipun artikel ini menekankan peran orang tua dalam vaksinasi, belum ada penjelasan mengenai hambatan yang dihadapi orang tua dalam mendapatkan akses ke vaksinasi, seperti masalah logistik atau kekurangan fasilitas kesehatan di daerah tertentu. Selain itu, artikel ini juga tidak membahas seperti rinci tentang faktor sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak mereka. Penelitian oleh Kamila tahun 2024 dan Mendugu menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendapat penduduk dapat mempengaruhi penyebaran difteri. Tetapi artikel Wibowo dan Arif tidak secara khusus menyinggung pengaruh konteks dan pencegahan penyakit ini. Wibowo dan Arif menggunakan data kualitatif yang cukup deskriptif, tetapi akan lebih kuat jika didukung dengan analisis kuantitatif atau statistik yang lebih mendalam. Misalnya, menggunakan data survei nasional atau data dari Kementerian Kesehatan mengenai cakupan vaksinasi dan tingkat kesadaran orang tua dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Pada artikel pendukung oleh Fardani dan Wahyono, meskipun penulis memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi kasus difteri dan kaitannya dengan riwayat imunisasi, ada kurangnya analisis tentang faktor penyebab penurunan tingkat vaksinasi di beberapa daerah. Faktor-faktor seperti kampanye anti-vaksin atau misinformasi tentang vaksinasi seharusnya lebih diperhatikan karena hal ini telah menjadi tantangan dalam cakupan vaksinasi di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel yang ditulis oleh Wibowo dan Arif menyoroti peran penting orang tua dalam pencegahan penyebaran difteri pada anak-anak. Artikel ini berhasil menyoroti pentingnya vaksinasi sebagai langkah utama dalam pencegahan difteri dan peran edukasi kesehatan kepada orang tua untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya difteri dan pentingnya imunisasi. Artikel ini juga relevan karena memberikan wawasan penting mengenai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama berkaitan dengan penyakit menular pada anak-anak. Meskipun artikel ini memiliki kelebihan dalam hal relevansi, topik dan penyajian yang jelas, ada beberapa area yang dapat diperbaiki, seperti penjelasan lebih rinci tentang hambatan akses vaksinisasi dan pengaruh faktor sosial budaya dalam pencegahan penyakit. Dukungan dari artikel-artikel pendukung seperti Fardani dan Wahyono, Kamila Medugu, serta Rafsanjani membantu memperkuat analisis tentang epidemiologi difteri di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif di masa depan diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dalam pencegahan difteri dan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi. Sebagai saran, peran orang tua dalam mencegah penyebaran penyakit difteri perlu ditingkatkan dengan memberikan edukasi yang lebih intensif terkait pentingnya imunisasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Orang tua harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bahaya difteri, serta manfaat dari imunisasi lengkap agar mereka lebih aktif dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi yang sesuai jadwal. Untuk mendukung hal ini, pemerintah, sekolah, dan tenaga kesehatan harus bekerja sama dalam memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, baik melalui kegiatan langsung di lapangan
maupun dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan atau media sosial. Akses terhadap imunisasi juga harus diperluas, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau, untuk memastikan tidak ada anak-anak yang tertinggal dari program vaksinisasi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap anak-anak yang belum menerima imunisasi lengkap harus diperkuat melalui sistem yang lebih terstruktur, seperti pencatatan yang baik di fasilitas kesehatan. Tidak kalah penting, perlu ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas lokal yang memastikan penyuluhan dan program imunisasi berjalan dengan lancar, sehingga penyebaran penyakit difteri dapat dicegah dengan tersedianya fasilitas. Berikut referensi pada review artikel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan PPT yang kami buat dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang penyakit difteri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi